pulang. Semilir angin meniupkan rambut pirangnya yang agak panjang. Jika dia tidak menyapaku terlebih dulu, mungkin aku tidak akan pernah mengenalinya. Wajahmu tidak berubah, ucapnya. Tetap cantik, sambungnya. Apa aku tidak salah dengar? Ini kali pertama dia memujiku itu. Biasanya dia lebih sering meledekku, entah pendek atau cengeng. Kamu juga terlihat. Aku menghentikan ucapan. Tampan, balasnya. Aneh. Kenapa kamu memanjangkan rambut? Kamu tidak suka dengan rambutku? Bukan begitu. Tapi aku memang lebih suka jika rambutmu seperti dulu. Lebih rapi. Oh, oke. Kami pun akhirnya mengobrol sambil berjalan mengelilingi kampus. Banyak hal yang dia ceritakan selama kuliah di Inggris, sampai bekerja di sebuah perusahaan di Perancis. Kenapa kamu menonaktifkan semua sosial media? Tanyaku. Aku tidak suka bermain sosial media. Oke. Lalu, kenapa ponselmu tidak aktif? Ponselku hilang, balasnya. Sini ponselmu. Carol mengulurkan tangannya, ingin meminjam ponselku. Setelah kuberikan, tangannya menari-nari di atas layar. Ini nomor baruku, ucapnya sambil mengembalikan ponselku. Oh, oke. Semoga tidak hilang lagi, balasku tersenyum. Kami pun berjalan ke arah taman, sambil membawa beberapa boks kecil makanan. Lalu mencari tempat duduk yang masih tersedia. Obrolan pun berlanjut setelah kami mendapatkan tempat duduk. Apa kamu masih tinggal di Bonn? Tanyanya. Tidak, aku sudah pindah ke Bremen. Itu kota yang indah. Yap, obrolan kami terus mengalir. Tanpa sadar langit sudah berwarna jingga, tanda matahari sudah kembali ke peraduannya. Ternyata kami sudah duduk mengobrol selama berjam-jam. Aku harus segera pulang, ucapku seraya bangkit. Biar ku antar, tawarnya. Tidak perlu, jaraknya terlalu jauh. Tidak apa-apa, aku juga ingin tahu tempat tinggalmu. Aku menggelengkan kepala. Jangan sekarang, mungkin di lain waktu saat kamu ada di Jerman. Aku tidak mungkin membiarkan kamu pulang sendirian. Carol terus memaksa mengantarku, padahal jarak antara kota Bonn ke Bremen cukup jauh. Bisa memakan waktu kurang lebih 4 jam. Aku memaksa, ucapnya. Akhirnya aku pun menyerah. Sikapnya yang keras kepala sangat sulit ditaklukkan. Kami pun berjalan keluar kampus, menuju tempat Carol memarkirkan mobilnya. Perjalanan yang cukup panjang di malam yang agak gelap. Kami lebih banyak diam, karena dari tadi siang sudah banyak sekali mengobrol. Sesekali aku melirik ke arahnya. Wajahnya tampak tenang padahal mobil melaju cukup kencang. Carol, panggilku. Ya, tidak perlu terlalu cepat. Maaf. Carol menurunkan kecepatan mobil. Entah kenapa, jantungku berdetak lebih kencang saat kami saling beradu pandangan. Mata birunya sukses meluluhkan hatiku. Apa? Tanyanya sambil menoleh ke arahku. Seketika itu aku pun menjadi salah tingkah. Perhatikan jalan, balasku tersipu malu. Maaf, kenapa kamu terus meminta maaf? Tanyaku. Ya, karena aku salah kan? 3 tahun tak bertemu, ternyata sikapnya tak berubah. Dia selalu meminta maaf jika ku tegur. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, kami pun tiba di tempat tinggalku. Sebuah apartemen kecil di pinggir kota. Terima kasih, ucapku seraya turun dari mobil. Tunggu, Carol pun ikut turun. Kamu tidak usah mengantarku ke dalam. Carol berlari kecil menghampiriku yang masih berdiri di samping mobilnya. Tiba-tiba, dia memelukku. Hari ini adalah musim panas terbaik sepanjang hidupku, bisiknya. Pelukannya terasa sangat nyaman sekali, membuatku tak ingin melepaskannya. Carol, ucapku pelan.
Spontan dia melepaskan pelukannya. Maaf, membuatmu tidak nyaman. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, ucapku gugup, lalu masuk ke dalam gedung. Saat ku membalikan badan, ternyata Carl masih berdiri di tempat yang sama. Dengan tatapan mengarah padaku, ada perasaan aneh yang menyeruak di dalam hatiku. Apakah aku jatuh cinta padanya? Semenjak hari itu, aku dan Carl menjadi sering mengobrol via chat atau video call. Hubungan kami pun semakin dekat. Hampir setiap akhir pekan, dia menyempatkan pulang ke Jerman untuk menemuiku. Jika dia sibuk, giliranku yang datang ke Perancis. Hari ini Carl datang ke apartemenku, ingin mengajakku ke suatu tempat yang menurutnya indah. Dia tidak menceritakan akan mengajakku kemana. Yang jelas tempatnya bukan di Jerman, melainkan di Perancis. Dari apartemenku hingga naik pesawat dan sampai di Perancis, dia tetap bungkam dengan rencananya. Kamu tunggu di sini, perintahnya. Kemudian dia mendekati seorang supir taksi dan mengobrol. Ayo, Carl melambaikan tangannya, memintaku untuk menghampirinya. Dia membukakan pintu taksi dan memintaku masuk. Di dalam taksi, aku hanya duduk berdiam diri sambil melihat keindahan malam Natal di Perancis. Lampu warna-warni menghiasi jalan, menambah keindahan malam ini. Sebuah ikon yang paling terkenal di kota Paris mulai terlihat. Menara Eiffel yang dihiasi dengan lampu dominan berwarna merah dan putih. Saat taksi mulai mendekat ke sana, kini aku tahu tempat yang Carl tuju. Tak lama, taksi pun berhenti. Carl langsung mengajakku turun. Kami berjalan menuju pintu masuk ke area Menara Eiffel. Udaranya lumayan dingin, sekitar 5 derajat Celcius. Carl mengajakku berkeliling. Tangannya yang hangat terus menggenggam tanganku. "Apa kamu kedinginan?" tanyanya. Aku menggelengkan kepala. Carl menghentikan langkah saat melihat ada bangku taman yang kosong. Kemudian dia memintaku duduk. Tak ada kata yang terucap dari bibirnya. Dia terus menggenggam tanganku sambil menatapku. Pandangan kami saling beradu. Mata birunya membuat jantungku berdetak makin kencang. Kunaikkan kedua alisku sambil mengangkat sedikit dagu. Sebuah bahasa isyarat untuk menanyakan apa maksud semua ini. Namun, dia malah mengembangkan senyum manisnya. "Aku cinta padamu," ucapnya. Selama berbulan-bulan kedekatan kami, baru kali ini dia mengutarakan cintanya. Tiba-tiba merasa gugup. "Aku juga," ucapku sedikit terbata. Carl melepaskan genggaman. Tangan kanannya berpindah ke kantung jaketnya, seperti mengambil sesuatu. Sebuah kotak kecil berwarna merah. "Maukah kamu menikah denganku?" ucapnya seraya membuka kotak kecil itu. Di dalamnya terdapat sebuah cincin berwarna putih dengan permata berwarna hijau. Perasaanku semakin tak karuan. Kuulurkan tangan mendekati kotak kecil itu, lalu menutupnya perlahan. "Kenapa?" tanya Carl. Wajahnya terlihat sangat kecewa. "Aku ingin sekali menikah denganmu, tapi," ucapku, "aku harus meminta izin dulu pada kedua orang tua dan adik-adikku," sambungku. "Bukankah mereka sudah meninggal?" "Iya, tapi itu sudah menjadi tradisi keluargaku. Jadi jika kamu ingin tetap menikahiku, maka tunggu aku kembali dari Indonesia." "Baiklah, kapan kamu kembali ke Indonesia?" "Kuusahakan secepatnya." Carl mengusap-usap wajahku sambil terus menatapku dengan senyumannya yang menawan. Kepalanya perlahan mendekat ke arahku. Sebuah daya tarik yang sangat kuat membuatku melakukan hal yang sama. Kini wajah kami hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Hanya dalam hitungan detik, Carl sudah mendaratkan bibirnya di bibirku. Kami pun berciuman.
Sebuah ciuman pertama yang sangat indah di malam Natal. Beberapa hari kemudian, tet, bel berbunyi. Saat kubuka pintu, Carol sudah berdiri di hadapanku. "Apa kamu sudah siap?" tanyanya. "Sudah," balasku sambil menunjukkan sebuah koper besar. "Ya, hari ini aku akan pulang ke Indonesia. Hari yang paling kutak-kutip selama 5 tahun terakhir ini. Namun, kali ini aku sudah menguatkan tekad untuk kembali dan sudah bersiap untuk menanggung segala resikonya." Carol membawa barang-barangku ke mobilnya. Setelah semua selesai, kami langsung meluncur ke bandara. Di bandara, Carol tidak mau jauh-jauh dariku. Dia terus menggenggam tanganku sambil sesekali menciumnya. "Saat kamu kembali ke sini, kita akan segera menikah," ucapnya. "Iya, aku tidak akan lama," balasku. Kulihat ponsel, waktu keberangkatan sudah semakin dekat. Carol yang menyadarinya langsung menarik tubuhku mendekat dan memelukku. Mata kami kembali beradu, lalu kami pun berciuman. "Aku cinta padamu," bisiknya. "Aku juga cinta padamu," balasku. "Jangan lupa menghubungiku." "Aku tidak akan lupa." Aku mulai beranjak dari tempatku berdiri, masuk ke dalam bandara. Sesekali menoleh ke arah Carol yang masih tetap berdiri di sana. Menungguku menghilang dari pandangannya. Tak lama, aku sudah masuk ke dalam pesawat. Di dalam pesawat, pikiranku menerawang. Apakah siluman ular itu akan mengetahui kepulanganku? Setelah melalui perjalanan yang panjang, aku pun tiba di Indonesia. Lega rasanya bisa kembali ke tanah kelahiranku. Suasana bandaranya pun sudah sangat jauh berbeda dengan sebelumnya. Lebih ramai dan bagus. Aku masih tetap menunggu di bandara, sambil menunggu jadwal penerbangan berikutnya dari Jakarta ke Yogyakarta. Iya, tempat yang kutuju pertama adalah rumah Tante Maria. Dia tidak mengetahui kedatangan ke Indonesia. Setibanya di Yogyakarta, aku menaiki taksi menuju rumah Tante Maria. Dia masih tinggal di tempat yang sama. Taksi pun berhenti tetap di depan rumahnya. Aku berjalan mendekati pintu rumahnya, lalu menekan bel. Terdengar suara sahutan dari dalam rumah. "Kila," Tante Maria kaget dengan kedatanganku. "Ini beneran Kila?" Dia masih belum percaya. "Iya, Tante," balasku seraya memeluknya. Tante mengajakku masuk ke dalam. Kami pun duduk dan mengobrol di ruang tengah. "Kamu pulang kok gak bilang-bilang sih?" tanya Tante Maria sambil menuangkan teh ke cangkir kecil. "Biar jadi kejutan aja. Tapi kamu gak khawatir sama sih?" ucap Tante Maria dengan suara pelan. "Gak, Tan, biarin aja. Jadi maksud kamu pulang apa?" "Kila cuman mau minta izin aja sama Bunda, Tante dan keluarga besar lainnya." "Minta izin apa?" "Kila mau segera menikah," ucapku tersenyum. "Sama siapa?" Kuambil ponsel, lalu menunjukkan foto-foto kebersamaanku dengan Carol. "Ganteng ya," ucap Tante Maria. "Banget," balasku. "Rio kemana, Tan?" sambungku. "Lagi tidur di kamarnya, abis begadang." "Ya ampun tuh anak, bangunin Gi." Aku berjalan ke arah kamar Rio. Kret. Kubuka pintu kamarnya yang tidak dikunci. Suasananya gelap sekali. Kunyalakan lampu kamar. Ibu silau," protesnya dengan mata tertutup. "Bangun woi," teriakku. "Hah?" Dia membuka matanya perlahan. "Kila, iye. Kapan lu balik ke Indo?" tanyanya. "Barusan." "Dah buruan bangun, gewe mau tepati janji ngajak lu makan." "Wih, asik nih. Gewe tunggu di luar ya." Aku keluar kamar, kembali berjalan menuju ruang tengah. Tak lama Rio sudah bersiap. Kami pun akhirnya pergi ke sebuah restoran ternama di Jogja. "Kila,
"Apa Om Pras udah ngehubungin kamu?" tanya Tante Maria di sela-sela makan. "Pernah, cuman aku langsung tutup." "Loh kenapa? Tante juga tahu kan, keluarga ayah terus ngehina Kila. Lagian mereka pernah bilang gak akan ngakuin Kila sebagai keluarga." "Tapi Kila, kayaknya om kamu itu udah tahu deh," ucap Tante Maria. "Udah tahu apa? Tentang pesugihan ayahmu?" "Masa iya? Dia cerita kalau selama beberapa bulan coba tinggal di rumah kamu, tapi gak kuat. Banyak gangguan. Dari situ dia tahu kalau ternyata ayah kamu ngelakuin pesugihan. Terus, kalau kamu mau tahu, sebaiknya temuin Om Pras. Kasian dia dah nunggu bertahun-tahun untuk minta maaf sama kamu." "Ah, gak deh." "Iya gak usah," balas Rio, setuju. "Lah, lu napa ikut-ikutan? Abisnya entar pasti gewe yang suruh anter ke Surabaya. Kan males." "Tapi Kila harus tetap ke Surabaya, yo," ucap Tante Maria. "Dia mau ke makam keluarga," lanjutnya. "Yah, ternyata traktirannya cuman jebakan," keluh Rio. Aku dan Tante Maria pun tertawa. Selesai makan, kami pun pergi ke Surabaya. Rio yang merasa terjebak sejak tadi hanya memasang wajah cemberut. Sampai di Surabaya, "Gewe traktir makan lagi," rayuku. "Gak usah, dah kenyang," Dih ngambek Tan. Beberapa jam kemudian, kami sudah tiba di Surabaya. Aku langsung meminta Rio menuju hotel yang sudah ku-booking. Rencananya besok pagi baru pergi ke pemakaman keluargaku. Keesokan harinya, Rio mengantarku ke pemakaman keluarga. Kulihat dua makam besar saling berdempetan, yaitu makam ayah dan bunda. "Selama ini bunda pasti tersiksa harus berbaring berdekatan dengan ayah," ucapku pelan pada Tante Maria. "Pasti, tapi keluarga ayahmu maksa dikuburkan di sana." Aku berjalan, lalu berdiri di dekat makam bunda. Dengan mata tertutup, meminta izinnya untuk merestui pernikahanku nanti. Setelah itu, pergi ke makam Stephen dan Kevin yang berdekatan. Lalu melakukan hal yang sama. "Udah?" tanya Tante Maria. "Udah, yuk pulang." "Kamu yakin mau langsung pulang? Emang mau kemana lagi?" "Ke rumah Om Pras." "Loh, bukannya dia tinggal di Banyuwangi?" "Enggak, kan semenjak ayahmu meninggal, dia yang ngurus usaha mebelnya, jadi sekarang udah pindah Surabaya." Gimana ya?" Aku berpikir, apakah perlu mendatangi orang yang sudah menghinaku? "Selagi kamu ada di Indonesia," ucap Tante Maria. "Oke deh." Akhirnya kami pun pergi ke rumah Om Pras, di sebuah perumahan yang tidak jauh dari tempat tinggalku dulu. Saat melihat kedatanganku, dia sangat terkejut. Berkali-kali kata maaf yang terlontar dari mulutnya. Iya, dia sudah tahu tentang kejahatan kakaknya itu. Dia sendiri merasakan teror yang menakutkan selama beberapa bulan tinggal di bekas rumahku. "Kamu tahu Kila, Ahmad sudah meninggal," ucap Om Pras. "Sebulan setelah ayah dan bunda meninggal, Pak Ahmad yang sempat bekerja untuk menjaga rumahku tiba-tiba menghilang. Beberapa hari kemudian, jenazahnya ditemukan di kebun dekat rumahnya dalam posisi tergantung ke pohon. Biarin dia menerima ganjarannya, ucapku kesal. Setelah mendengarkan semua cerita Om Pras, tiba-tiba muncul keinginan untuk melihat rumahku. Sepulangnya dari rumah Om Pras, aku meminta Rio untuk sekedar melewati rumahku. Mobil sudah memasuki komplek perumahanku dulu. Suasananya agak sepi saat kami tiba di belokan terakhir. Rio memperlambat laju mobilnya dan berhenti tepat di depan rumahku. Terlihat sebuah rumah yang sangat gelap dan tak terawat. Rumput panjang sudah menutupi halaman depan. Pagarnya pun sebagian sudah rusak dan berkarat.
Semua kaca jendelanya pecah dan satu pintu depan hilang. Sebuah rumah bekas pesugihan yang menyimpan banyak cerita kelam di dalamnya. Bersambung, makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.